Selamat siang para pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kamu kok malah main HP sih? Kita kan udah mulai. Maaf, soalnya ini aku lihat macam-macam ulat bulu gitu loh, lucu-lucu dari mereka, kecil-kecil gitu. Oh, jadi kamu suka ya lihat ulat kayak gitu? Tapi kalian tahu gak sih, kalau selain kita bisa menikmati keindahan ulat yang berbagai macam jenisnya, mereka juga bisa dijadiin sebuah produk loh. Emang iya? Bukannya ulat bulu itu cuma buat dijadiin tontonan doang ya? Jangan salah, kerajinannya bisa menjadi berbagai macam produk sandang seperti tenun, kain, sarung, juga kerajinan kecil kayak gantungan kunci dan macam-macam lagi deh. Wah, serius ulat bulu bisa dijadiin kerajinan unik kayak gitu? Iya, penasaran kan? Kita bakal bahas bersama rekan kami dan saya Ade Laila dan saya Anissa Putri Andini yang akan membawakan informasi-informasi terupdate, aktual dan faktual hanya di Bogor Panorama. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke sebuah tempat di kawasan Ciapus, Kabupaten Bogor, yang dikenal sebagai Rumah Sutra Alam, sebuah destinasi alam yang menyuguhkan pengalaman berbeda, bukan hanya sekedar wisata alam biasa. Perjalanan ke Rumah Sutra Alam bukan hanya sekedar perjalanan biasa, tetapi juga perjalanan yang akan membawa kamu lebih dekat dengan alam dan juga melihat langsung kehidupan masyarakat yang sederhana tetapi penuh makna. Untuk info selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Rachel Lestari Brilian. Pemirsa, di sini kami akan mendengar tanggapan-tanggapan mengenai adanya Rumah Sutra Alam yang berada di kawasan Ciapus. Suara alam yang tenang menyambut langkah saat memasuki kawasan Ciapus Bogor. Udara sejuk pegunungan terpadu dengan aroma daun murbei yang menjadi makanan utama ulat sutra. Di tempat inilah Rumah Sutra Alam yang berdiri pada tahun 2001 sebagai salah satu saksi bertahannya tradisi pengrajin sutra alami di Indonesia. Rumah ini bukan sekedar tempat produksi, melainkan juga pusat edukasi tentang proses panjang pembuatan benang sutra dari telur kecil seekor ulat sutra yang harus dirawat setiap hari. Di tengah waraket produk tekstil modern yang cepat dan murah, keberadaan Rumah Sutra seperti ini tentu menghadapi banyak tantangan. Kalau waktu kerja mungkin kita lebih enak ya, jadi banyak ada waktu senggangnya pas waktu ibadah. Kalau lingkungannya oke lah, jadi sejuk juga kan, enak. Pertama kita dari hama ulatnya kan, yang kedua dari suhu. Kalau hama kan pasti banyak banget, kayak tikus, cicak, kadal, ular. Kalau hasilnya bagus ya otomatis kita sebagai petani merasa senang banget ya. Pasti kalau hasilnya oke ya pasti si pendapatan itu pasti oke lagi. Tapi kalau menurun ya apalagi kita harus terima. Faktornya banyak sekali ya, karena ulat sutra itu dipengaruhi oleh suhu, oleh kebersihan, terus oleh kondisi kandang ya, pokoknya lingkungan ya. Pertama kami di Rumah Sutra ini kan dijadikan sebagai tempat wisata edukasi. Melalui wisata edukasi ya mudah-mudahan kondisi pencitraan tetap
bisa diketahui oleh kalangan remaja. Rumah Sutra Alam itu adalah orang-orang yang bergelut di bidang seni terapan. Apa itu seni terapan? Seni terapan adalah seni yang bertujuan mengutamakan fungsinya, bisa digunakan sehari-hari. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita semua juga karena masih banyak seniman-seniman tradisional yang masih bergelut memberdayakan atau membudayakan kain-kain tradisional kita. Di samping memang tren-tren branding luar negeri terhadap produksi kain sudah masuk ke Indonesia ya, yang banyak penggemarnya, banyak pembelinya. Nah, alhasil produk-produk tradisional seperti sutra itu semakin hilang. Tapi dengan adanya Rumah Sutra Alam ini menjadi semangat baru untuk kita semua untuk bisa menjaga produk lokal dengan konsep tradisional. Kegiatan para pengrajin di sini berjalan sederhana, tanpa banyak sorotan. Mereka mengolah ulat sutra dengan cara yang sama seperti generasi sebelumnya. Sabar, teliti, dan penuh ketulusan. Hasil tak dikirim jauh, cukup untuk memenuhi kebutuhan di sekitar. Semua dilakukan dengan prinsip menjaga keseimbangan antara alam, tradisi, dan kehidupan sehari-hari. Dari benang-benang sutra itu tersimpan kisah, ketekunan, dan rasa syukur yang tumbuh bersama waktu. Kalau ada event-event besar tertentu, itu hanya suasananya sedikit ramai dan mungkin ada kemacetan sedikit. Kalau untuk bising tidak juga karena memang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Diberi pelang-pelang jalan menuju ke lokasi sehingga yang pengunjung itu fokus ke lokasi tanpa nyasar-nyasar ke tempat warga. Meskipun membuahkan hasil yang indah, budidaya ulat sutra tak lepas dari tantangan berat. Masalah terbesar yang paling sering dihadapi oleh para petani adalah kesehatan ulat itu sendiri, yang berujung pada tingginya angka kematian ulat. Tak hanya itu, kendala eksternal seperti gangguan hama, tikus, dan bahkan ular juga menambah rumit proses pemeliharaan. Mengingat nilai estetika dan historisnya, kini ada dorongan kuat bagi generasi muda untuk turut serta dan mengambil peran dalam memajukan produksi kain sutra di Indonesia. Keterlibatan mereka sangat penting, yang tidak hanya untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku, tetapi juga untuk membawa inovasi dalam desain dan teknik, memastikan bahwa kain sutra tetap relevan. Dan itulah kisah inspiratif dari balik lembutnya benang sutra di Rumah Sutra Alam Ciapus. Sebuah tempat yang membuktikan bahwa warisan tradisi akan tetap terus hidup di tengah modernisasi ini. Semoga semangat para pengrajin ini bisa menginspirasi kita semua untuk melestarikan kearifan Nusantara. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali membawakan topik yang lebih menarik seputar traveling di daerah Kabupaten Bogor yang selalu menghadirkan tempat-tempat unik. Simak informasinya sesaat lagi hanya di Bogor Panorama. Capek banget hari ini. Iya lagi panas banget. Lu punya minuman gak sih? Haus banget nih gua. Ada tuh ambil aja di tas. Izin ya? Yoi. Gua salpok nih. Lucu banget. Beli di mana? Ini tuh beli di Rumah Ulat Sutra Ciapus. Lucu kan? Lu tuh suka tuh kayak gitu-gitu. Ciapus, gue baru denger. Iya, itu tuh dibikin sama pengrajin lokal tahu. Wow, keren. Mau beli. Nah ya, asal lu tau juga kalau lu mau ke Rumah Ulat Sutra Ciapus, lu juga bisa bikin kreasi semau lu gimana. Beli sekarang aja yuk. Ayo deh, tapi sebenarnya tuh gue punya sesuatu nih, karena gue baik ya. Oh my god, kita kembaran. Iyo, sengaja gue beli. Tapi gue pengen beli yang bikinan gue sendiri, kan bikinan. Beli sekarang aja. Ih, sekarang banget nih. Iya, sekarang. Iya, sekarang banget.
Ya udah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Panorama. Kami beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jika kalian bingung mencari tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, kami mempunyai tempat yang cocok. Tempat ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pengalaman, tetapi juga mendapatkan informasi mengenai kerajinan unik yang ada di Bogor. Simak informasinya. Selamat siang. Jadi saat ini aku sedang berada di tempat yang menarik banget buat kalian kunjungi nih. Selain itu, tempat ini juga cocok buat masuk ke list traveling kalian. Daripada penasaran, yuk ikut aku menjelajah. Nah guys, sekarang aku sudah berada di tempat yang tadi aku bilang menarik nih, yaitu Batik Kayu Dewi dan Imah Keramik yang berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 2223A RT 03 RW 05 Kota Bogor. Penasaran kan gimana di dalam? Yuk ikut aku menjelajah. Di sini kalian bisa melihat proses pembuatan kerajinan dari tanah liat. Namun tak hanya melihat prosesnya, pengunjung juga bisa mencoba membuat berbagai kerajinan sesuai keinginan, serta bisa melihat ratusan jenis kerajinan yang menarik untuk dikunjungi. Nah guys, jadi di sini aku lagi cobain kerajinan tanah liat yang susah-susah gampang nih. Karena tekstur tanah liatnya yang lunak itu bikin jadi susah dibentuk, apalagi buat aku yang pemula. Ikutin terus keseruan aku ya. Keramik itu ternyata perlu diedukasi untuk adik-adik atau siapapun yang pengen tahu tentang proses membuat keramik. Akhirnya kita mencoba untuk ini perlu nih buat sebuah edukasi. Akhirnya terbentuklah Imah Keramik Bogor sebagai tempat edukasi karena saling berkaitan. Keramik kami sendiri juga keramik yang desainnya ada batiknya, makanya kami mencoba untuk kolaborasi antara batik dan keramik. Nah guys, di sini aku lagi cobain kerajinan lagi nih, yaitu kerajinan batik yang sebelumnya belum pernah aku buat. Kayaknya bakal susah sih buat aku, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Selain bisa membuat kerajinan dari tanah liat, di sini juga bisa mencoba membuat pola batik di kerajinan kayu, sesuai keinginan kalian nih teman-teman. Bentuk kayunya juga beragam yang unik. Batik Kayu Dewi dan Imah Keramik ini buka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Kita membuat
produk-produk itu pertama untuk melestarikan budaya kita sendiri, terus untuk kebutuhan sehari-hari kita biar kita lebih membatik itu dikenal gitu kan. Sangat setuju kalau memang ada anak muda yang mau berkreasi untuk membatik di kayu. Nah, seru banget kan guys ikut aku berkunjung ke tempat yang bisa meningkatkan kreativitas serta membantu melestarikan budaya. Gimana nih? Udah cocok belum buat masuk ke Wis Travel kalian? Jangan lupa ya ajak teman, keluarga, dan partner kalian untuk berkunjung ke Batik Ayu Dewi dan Imah Keramik. Saya Najwa Nurul Aulia serta kru yang bertugas melaporkan kepada Anda di Bogor Panorama. Baik pemirsa, setelah tadi kita menjelajahi Batik Ayu Dewi dan Imah Keramik bagaimana nih, seru banget kan? Ngomong-ngomong, karena teman kita tadi sudah mencoba untuk membuat kerajinan, kita bakal tunjukin nih ke kalian hasil kerajinan yang sudah teman kita buat. Wah, bagus banget ya hasil kerajinan ini ya. Ternyata kita tuh bisa bikin kerajinan seunik ini sesuai dengan kemauan kita. Bebas gitu loh bentuknya sesuai kemauan kita. Ya kan, kita bisa bikin kerajinan kayak gini di Imah Keramik dan Batik Ayu Dewi. Tempatnya menarik sekali dan wajib banget buat kalian kunjungi bersama teman, keluarga, atau partner biar perjalanannya makin seru. Nah, setelah ini kami akan mengajak para pemirsa untuk mengunjungi tempat yang menarik dan seru. Saksikan setelah ini dan kemana-mana hanya di Bogor Panorama. Cin, lihat deh videonya, coba nggak tahu. Ran, ini tuh lagi tempat baca buku. Kamu mau main HP? Ya udah kali Cin, serius amat sih lu jadi orang. Pikir aja sama lu, ngapain lu di sini kalau cuma main HP? Ih, apaan sih? Gue tuh baca, ya cuman dari HP sih. Pasti cuma sekelas doang kan? Lagi pula lu sibuk sama HP sampai lupa kalau baca itu bisa nambah wawasan lu, jadi lebih luas tahu. Sekarang mending lu biasain baca, ya walaupun sedikit demi sedikit, karena dari baca buku lu bisa dapat banyak hal yang gak lu dapat dari scroll media sosial doang. Ya deh, iya. Gue bakal sering-sering baca buku, tapi boleh gak sih gue pinjem buku kayak menarik gitu? Sini baca bareng gue. Oke. Nah, setelah ini kami akan mengajarkan berita yang gak kalah menarik nih. Pemirsa, kali ini kami akan membahas mengenai tempat wisata seru yang ada di Kabupaten Bogor. Tempatnya cocok banget buat kalian yang lagi cari-cari rekomendasi tempat seru yang ada di tempat seru buat healing bersama keluarga atau teman-teman tersayang. Simak informasinya. Bersama aku, Anissa Ramadhani Kamal. Jadi, aku udah ada di salah satu destinasi wisata outbound seru yang ada di Sentul. Kali ini aku mau ajak kalian keliling dan cobain wahana-wahana seru yang ada di Taman Budaya Sentul. Tempat ini cocok banget buat kamu yang ingin melekatkan rasa keakraban bersama keluarga atau teman-teman nih. Penasaran nggak sih dalamnya gimana? So, ikutin aku terus yuk! Melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk ibu kota, Bogor selalu menawarkan oase kesegaran. Di kawasan Sentul City, sebuah area hijau membentang luas, menjadi destinasi sempurna yang menawarkan pengalaman lengkap untuk seluruh keluarga. Inilah Taman Budaya Sentul, sebuah oase rekreasi yang memadukan keindahan alam yang asri dan beragam petualangan luar ruang.
Tempat ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga menyediakan ruang eksplorasi dan kreativitas yang siap menyambut setiap kunjungan Anda. Halo guys, aku lagi di Taman Budaya dan aku mau nyobain wahana-wahana yang ada di Taman Budaya. Dan wahana yang pertama itu aku bakal berkuda. Kalian penasaran kan? Tapi ikutin aku ya. Oke guys, sekarang kita mau naik kudanya. Abang aku mau naik kudanya dong. Ya boleh. Ini namanya siapa bang? Namanya Siti. Cewek. Iya cewek. Ini paling kecil bang? Paling kecil, paling besar yang sana. Ada lagi Polisi. Ada 3 ya bang? Tidak ada 3. Aku bakal ini guys. Kecil. Naiknya dari tangga ya? Guys, kita bakal naik. Ya bang, aku takut. Naiknya ke sini. Langsung dulu. Kakinya maaf masuk. Ya bang. Masuk sini. Oke, sekarang kita udah naik kudanya. Ih, abang aku takut. Megangin. Seru banget guys. Walaupun awalnya agak takut. Udah guys, jadi agak takut. Ini seru ternyata guys. Seru banget guys. Lagi berkuda, seru banget. Oke guys, aku tadi udah naik kuda. Aku mau naik wahana yang kedua. Ikutin aku terus ya. Oke guys, yang wahana kedua aku bakal naik flying fox sama abangnya. Ya, ini kita akan pasang aman ya, namanya full body armor. Nah, ini wajib. Oke guys, sekarang kita bakal meluncur. Nih, aku lagi naik tangga. Kita lagi nyampe. Dan ya, sudah. Oke guys, kita bakal meluncur. Oke guys, tadi aku udah selesai naik flying fox-nya dan itu sangat menegangkan banget buat aku karena aku pertama kali guys. Tapi seru banget, jujurly aku suka banget sih. Aku pengen naik lagi. Tapi next time deh aku bakal naik lagi. Setelah capek beraktivitas di luar, di sini juga tersedia banyak kafe dan food court buat mengisi energi. Tempat-tempatnya estetik banget buat foto-foto dan beristirahat setelah beraktivitas. Nah, gimana? Kalian bisa lihat sendiri kan? Taman Budaya ini emang rekomen banget. Udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan banyak kegiatan yang bisa kalian coba. Tadi aku udah nyobain naik kuda dan flying fox yang asik banget. Pokoknya hari ini tuh seru banget. Bikin fresh dan bakal jadi kenangan yang manis. Saya Nirsara Kamal, kembali ke studio. Itu dia tadi destinasi yang cocok banget buat kalian kunjungi. View-nya indah banget ya, selain view-nya yang indah, tempatnya juga sejuk banget gitu loh buat dilihat. Memangnya Kota Hujan tuh gak pernah ada habisnya kalau udah soal destinasi yang cocok buat dikunjungi bersama orang-orang tersayang. Demikian rangkaian berita pilihan yang telah kami sampaikan. Juga tadi menjadi informasi terakhir pada kesempatan kita kali ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya Anissa Putri Andini dan saya Adi Laila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di Bogor Panorama.